Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid dari kelas B Kesejahteraan Sosial. Ingin menjelaskan materi tentang kerukunan antar umat beragama. Pengertian kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cetakan ketiga, tahun 1990. Artinya rukun adalah perihal keadaan hidup, rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Satu kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab. Ruknun atau rukun jamaknya arkan berasal asas atau dasarnya. Misalnya rukun Islam, asas Islam dan atau dasar agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya rukun adalah sebagai berikut. Rukun atau nomina. 1. Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukun. 2. Asas, berarti dasar sendi semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya. Rukun Islam, tiang utama dalam agama Islam. Rukun iman, dasar kepercayaan dalam agama Islam. Rukun berarti satu, baik dan damai, tidak bertentangan. Kita hendaknya hidup rukun dengan tetangga. 2. Bersatu hati, bersepakat. Penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti satu, mendamaikan. 2. Menjadikan bersuatu hati kerukunan. 1. Perihal hidup rukun. 2. Rasa rukun, kesepakatan kerukunan hidup bersama. 2. Secara etimologi kata rukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni ruknun, yang berarti tiang dasar atau sila. Jamak rukun adalah arkan. Dari kata arkan diperoleh pengertian bahwa rukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut. Saling menguatkan kesatuan tidak dapat terwujud dari ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam suatu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga, serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau penyinggung perasaan. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika golongan agama bisa hidup bersama tanpa merugikan hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Pengertian kerukunan berasal dari kata rukun dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cetakan ketiga, pada tahun 1990. Artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Satu kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab. Ruknun atau rukun, jamaknya arkan, berarti asas atau dasar. Ada beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama, yaitu 1. Saling menghormati. 2. Kebebasan beragama. 3. Menerima orang lain apa adanya. 4. Berpikir positif. Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antara umat beragama yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh di bawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mempunyai sistem serta memiliki bagian-bagian peran tersendiri, yaitu seperti pada umumnya yang terjadi di lingkup masyarakat lain. Durkheim mengatakan bahwa
Penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan keyakinan membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain pengakuan dan penghormatan atas pluralisme merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan. C. Faktor-faktor terjadinya kerukunan antar umat beragama. 1. Toleransi menuju kerukunan. Toleransi berasal dari bahasa Inggris tolerance. Menurut Webster News, artinya tolerance adalah liberty to what the optimist of after. Diartikan dalam bahasa Indonesia artinya atau lebih kurang adalah memberi kebebasan atau memberikan pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Dalam bahasa Arab, toleransi adalah tasamu, artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan, saling memudahkan. Kamus Umum Indonesia mengartikan toleransi itu sebagai sikap atau sikap menenggang dalam makna menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapatan, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki oleh seseorang atau bertentangan dengan pendirian seseorang. Tujuan kerukunan antar umat beragama. Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama. Maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan agama kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Adapun kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah 1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing pemeluk agama. 2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. 3. Menunjang dan mengakseskan pembangunan. 4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama, yaitu 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama. 4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang berfungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial, yaitu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sini makna yang kita dapat ambil hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal, akan mengantar nilai pluralitas ke arah upaya selektivitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulia atau makromah, yakni komunitas warga memiliki kualitas ketakwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial. 5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial, masyarakat maupun sosial agama. 6. Menetapkan cinta dan kasih dalam kehidupan untuk beragama dengan cara menghilangkan rasa curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan terciptanya suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab ini hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah
fenomena kehidupan beragama. F. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu persyaratan terwujudnya masyarakat yang modern, yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan bangsa serta mewujudkan dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis banyak terjadi konflik antar umat beragama. Misalnya konflik di Poso antara umat Islam dan umat Kristen. Agama di sini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong dan juga saling menghormati. Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama. Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam menetapkan kerukunan hidup beragama diarahkan kepada 4 strategi yang mendasar, yakni 1. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non-formal, yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat, merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. 2. Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berpikir agar tidak menjurus ke sikap primoral. 3. Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian di antara sesama umat beragama. 4. Perlu adanya penetapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjabatani kerukunan antar umat beragama. D. Faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama. 1. Pendirian rumah ibadah. 2. Perkawinan beda agama. 3. Pendoman beda agama. 4. Penyiaran agama. 5. Kurang kesadaran. Faktor pendukung terjadinya kerukunan antar agama. 1. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 2. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama. 3. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang berfungsi dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. 4. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebutuhan agar tidak terjadinya penyimpangan nilai sosial keagamaan. 5. Menetapkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa curiga terhadap pemeluk agama lain sehingga akan terciptanya suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi faktor-faktor tertentu. 7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu dihendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah kehidupan beragama.
Macam-macam hubungan negara dan agama, yaitu 1. Hubungan menurut paham teokrasi. 2. Hubungan menurut paham sekuler. 3. Hubungan menurut paham komunis.